Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya, kembali kita melanjutkan membaca surah Nabawiyah. Melanjutkan bacaan yang kemarin. Baik, saya akan bacakan selayang pandang mengenai penulis dan kitab. Biografi Imam Ibnu Katsir. Nama dan nasab. Nama lengkap dari Imam Ibnu Katsir adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qaisi Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Selain dikenal sebagai seorang imam, beliau juga seorang al-hafiz, sejarawan, mufassir, sekaligus pakar fikih. Beliau dikenal dengan julukan Ibnu Katsir, iaitu julukan yang disandarkan pada kakeknya Katsir. Kelahiran: Ibnu Katsir dilahirkan di Mijdal, sebuah desa yang terletak di timur Basra, Damaskus pada tahun 701 Hijriah. Ayahnya seorang khatib di kota itu. Setelah ayahnya meninggal dunia, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus pada tahun 707 Hijrah bersama saudaranya Kamaluddin Abdul Wahhab. Riwayat dalam menuntut ilmu: Ibnu Katsir hafal Al-Quran dan mampu membacanya dengan bermacam-macam qiraat. Dia juga mendalami ilmu tafsir, ilmu fiqih, dan ilmu nahwu, memfokuskan diri dalam menghafal matan-matan serta mempelajari sanad-sanad, illat, cacat hadis, perawi hadis, dan tarikh sejarah. Alhasil, Ibnu Katsir sangat menonjol dalam bidang-bidang tersebut walaupun usianya masih remaja. Bahkan beliau juga berfatwa, mengajar, dan memimpin diskusi. Tingkatan dan kedudukan ilmiah. Kedudukan ilmiah Ibnu Katsir rahimahullah tampak dari materi-materi yang diajarkannya di madrasah-madrasah dan di masjid-masjid. Mengajar di madrasah. Ibnu Katsir pernah mengajar di madrasah Al-Hadis Al-Ashrafiyah selama beberapa waktu setelah meninggalnya As-Subki dan di madrasah As-Salihiyah setelah meninggalnya Az-Zahabi. Selain itu, beliau juga pernah mengajar di Madrasah An-Najibiyah, Madrasah At-Tankiziyah, dan Madrasah An-Nuriyah Al-Kubra. Madrasah-madrasah tersebut merupakan tempat yang dituju oleh para penuntut ilmu yang berasal dari belahan timur dan di barat. Para pengajarnya memiliki kedudukan yang tinggi. Hanya ulama yang memiliki ilmu yang dalam dan pengetahuan yang luaslah yang dapat mengajar di sana. Mengajar di masjid. Ibnu Katsir juga pernah memberikan pelajaran di Al-Jami' Al-Umawi, Masjid Ibnu Hisham, Jami' Tankiz, dan Al-Jami' Al-Fuqani. Beliau pun menjadi khatib di masjid-masjid tersebut. Pujian para ulama. Az-Zahabi berkata dalam Tazkiratul Huffaz 1508, aku mendengar riwayat bersama Al-Faqih Al-Mufti Al-Muhaddis yang memiliki berbagai keutamaan. Ibnu Katsir memiliki perhatian khusus terhadap perawi hadis, matan-matan, dan fikih. Ia mentakhrij hadis, mengumpulkan hadis, memimpin diskusi, menulis buku, dan menafsirkan Al-Quran. Ia menonjol di segala bidang. Az-Zahabi juga berkata dalam Al-Mu'jamul Mukhtas halaman 86, Ibnu Katsir adalah seorang imam hadis, faqih, dan ahli hadis yang sangat luar biasa. Ia bahkan benar-benar seorang ahli fikih yang mumpuni, ahli hadis yang kuat hafalannya, dan ahli tafsir yang kritis. Ia memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Ia menguasai ilmu fikih, memahami bahasa Arab dan ilmu usul, serta menghafal banyak matan, tafsir, dan perawi hadis. Ia mendengar hadis dariku dan ia memiliki hafalan yang kuat.
Ibnu Hubaib berkata, berdasarkan penukilan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Inba'ul Ghamar, Ibnu Katsir adalah seorang imam yang tekun bertasbih dan bertahlil. Pemimpin ahli tafsir, dia mendengar, mengumpulkan dan menulis hadis. Ucapan-ucapannya akrab di telinga. Dia meriwayatkan hadis dan menyampaikan ceramah serta fatwa-fatwanya menyebar ke setiap penjuru negeri. Ia masyhur dengan kekuatan hafalan dan karya tulisnya, bahkan termasuk pakar dalam bidang tarikh, hadis dan tafsir. Abul Mahasin Ad-Dimashqi berkata dalam Zail Tazkiratul Huffaz halaman 58, Ibnu Katsir memberikan fatwa, mengajar dan memimpin diskusi mendalami ilmu fikih, tafsir dan nahwu serta teliti dalam masalah perawi dan illat hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Ad-Durarul Kaminah 1400 dan Inba'ul Ghamar 139, Ibnu Katsir adalah seorang yang luas wawasannya, enak dalam menyampaikan ilmu, karya-karyanya menyebar ke berbagai negeri pada masa hidupnya dan bermanfaat bagi masyarakat sepeninggalnya. Al-Aini berkata, berdasarkan penukilan Ibnu Taghribardi dalam An-Nujumuz Zahirah 11.123, Ibnu Katsir menjadi teladan bagi para ulama dan hufaz ahli hadis, juga menjadi rujukan bagi pakar bahasa Arab. Ia mendengar, mengumpulkan dan menulis hadis. Beliau mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis dan menulis kitab. Ia memiliki penelitian yang luas dalam bidang hadis, tafsir dan tarikh. Beliau terkenal karena kuat hafalannya dan banyak tulisannya, menjadi pakar dalam bidang tarikh, hadis dan tafsir serta mempunyai karya-karya yang bermanfaat. Aqidah dan manhaj. Ibnu Katsir rahimahullah berpijak pada aqidah salafus salih dan manhaj mereka. Sebagai buktinya adalah kitab tafsirnya yang agung, di antaranya ialah penafsiran beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Summa stawa 'alal 'arsy. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Al-Quran surah Al-A'raf 54. Ibnu Katsir berkata, kami menempuh jalan seperti yang telah ditempuh salafus salih. Malik Al-Auza'i, As-Sawri, Al-Laits bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, tanpa takyif, mempertanyakan bentuk, cara dan sifat Allah. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan ta'til meniadakan sifat-sifat Allah. Makna lahiriah yang dipahami oleh orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dari sebuah nas tidaklah terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak diserupai oleh sesuatu dari makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Pendapat ini merupakan pengaruh dari guru beliau, Al-Imam Muftil Anam, Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Semoga Allah menyucikan rohnya dan menerangi di kuburnya. Ibnu Katsir rahimahullah memiliki perhatian khusus kepada gurunya itu, mengambil manfaat darinya dan banyak mengikuti pendapat-pendapatnya. Di antara kisah menarik tentang beliau ialah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Ad-Durarul Kaminah 160, terjadi perdebatan antara Ibnu Katsir dan Burhanuddin, putra Al-Imam Ibnul Qayyim, dalam suatu masalah. Ibnu Katsir berkata, apakah engkau membenciku karena aku seorang penganut faham Asy'ari? Burhanuddin menjawab, seandainya dari kepala hingga ujung kakimu dipenuhi rambut, niscaya orang-orang tetap tidak akan percaya bahawa engkau seorang Asy'ari.
sebab gurumu adalah Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya, Al-Hafiz Ibnu Katsir berpegang pada akidah salaf, ahli hadis dan ahli asar riwayat, serta beliau mengagungkan dalil. Guru-guru yang paling berpengaruh. Al-Imam Ibnu Katsir berguru kepada para ulama besar yang terkenal. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. 2. Abul Abbas Ahmad bin Abu Talib bin Na'mah bin Hasan bin Ali An-Najjar yang dikenal dengan julukan Ibnu Syahnah, meninggal pada tahun 730 Hijriah. Al-Imam Al-Hafiz Muhaddisusi Syam Abul Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman Al-Mizzi, meninggal pada tahun 742 Hijriah. Ibnu Katsir selalu menyertai beliau dan menikahi putrinya Zainab. Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Al-Muhaddis Mu'arikhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi, meninggal pada tahun 748 Hijriah. Murid-murid. Di antara murid-murid Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah adalah Abul Abbas Ahmad bin Haji bin Musa bin Ahmad As-Sa'adi, meninggal pada tahun 816 Hijriah. Syihabuddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hariri Ad-Dimashqi, meninggal pada tahun 765 Hijriah. Abul Muhassin Al-Husaini Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Hamzah bin Hamd Ad-Dimashqi, meninggal pada tahun 765 Hijriah. Karya-karya. Ibnu Katsir telah memperkaya perpustakaan Islam dengan berbagai karya tulisnya yang bermanfaat. Di antaranya ialah 1. Ahaditsut Tauhid warad ala ahli syirk. 2. Ikhtisar Ulumil Hadis. 3. Al-Bidayah wan Nihayah. 4. Tuhfatut Talib bi Mukhtasar Ibnil Hajib. 5. Tafsirul Quran Al-Azim. 6. Jami'ul Masanid. 7. Sirah Umar bin Abdul Aziz. 8. Tabaqatus Syafi'iyah. 9. Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab ini 10 Fudailul Quran. 11. Musnad Al-Faruq. Wafat. Ibnu Katsir rahimahullah meninggal dunia pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 Hijriah di Damaskus. Jenazahnya disaksikan banyak orang. Ia dimakamkan sesuai dengan wasiatnya, iaitu di dekat kuburan Syekhul Islam di pemakaman As-Sufiyah di luar gerbang An-Nasr. 11. Daftar referensi mengenai biografi penulis rahimahullah. Beberapa kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam menjelaskan biografi penulis Ibnu Katsir rahimahullah sebagai berikut. 1. Abjadul Ulum karya Siddiq Hasan 389. 2. Al-Alam karya Al-Zirkali 1317. 3. Imba'ul Ghamar karya Al-Hafiz Ibn Hajar 145. 4. Al-Badrut Ta'li Tali karya As-Sawkuni 153. 5. Tazkiratul Huffaz karya Az-Zahabi 4508. 6. Ad-Daris fi Tarikh Madaris karya An-Nu'aimi 127. 7. Ad-Durarul Kaminah karya Al-Hafiz Ibn Hajar 1399. 8. Za'il Tabaqatil Huffaz karya Al-Husaini halaman 57. 9.
Za'il Tabaqatil Huffaz karya Asy-Syuyuti halaman 361. 10. Ar-Raddul Wafir karya Ibnu Nashiruddin Ad-Dimashqi halaman 48. 11. Syadzaratuz Zahab karya Ibnul Imam Al-Hambali 6 231. 12. Tabaqatus Syafi'iyah karya Ibnul Qadi Syahbah halaman 638. 13. Mu'jamul Mu'allifin karya Umar Ridha Kahalah 389. 4. Al-Mu'jamul Mukhtas karya Az-Zahabi halaman 86. 15. Miftahus Sya'adah karya Tasha Kubra Zadah 1231. 16. An-Nujumuz Zahiriyah karya Ibnu Taghri Bardi 123 sampai 124. 17. Hadiyatul Arifin karya Ismail Basha Al-Baghdadi 1215. Sekilas tentang kitab ini. 1. Pembuktian bahawa buku ini merupakan karya penulis. Bukti-bukti yang menunjukkan keautentikan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bahawasanya kitab itu adalah karya Ibnu Katsir rahimahullah, dapat dilihat dalam uraian di bawah ini. A. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengisyaratkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah 6 271 telah kami sebutkan di dalam kitab Asy-Syirah dan Tafsir bahwasanya Ummu Jamil adalah isteri Abu Lahab. Ibnu Katsir juga berkata, hingga musuh leluasa menyerang Nabi SAW. Akibatnya mereka dapat melukai kepala dan mematahkan gigi taring kanan bawah beliau, sebagaimana yang dijelaskan secara terperinci dalam kitab Asy-Syirah. B. Ibnu Katsir menyatakan dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim 6525 Quran Surah Al-Ahzab. Hal ini telah dipaparkan secara terperinci beserta dalil-dalil dan hadis-hadisnya, juga dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab Asy-Syirah yang kami khususkan dalam bahasan tersendiri secara ringkas dan sederhana. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. C. Para ulama menisbatkan kitab ini kepada Ibnu Katsir ketika menjelaskan biografi penulis. Ad-Dawudi dalam Tabaqatul Mufassirin 1/110 dan Ibnul Imad Al-Hambali dalam Syadzaratuz Zahab 6 231 berkata, beliau memiliki kitab sirah yang kecil ringkas, sementara Haji Khalifah dalam Kashfuz Zunun 292 menamai kitab tersebut dengan Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. D. Naskah tulisan tangan manuskrip yang berada di tangan kami yang juga akan disebutkan sifat-sifatnya. 2. Kandungan keistimewaan dan kekurangan kitab. A. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangan beliau. Kedua, ihwal tentang nubuat, kenabian dan tanda-tandanya, karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ciri-ciri beliau. B. Kitab Al-Fusul merupakan karya orisinal, bukan saduran atau ringkasan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. C. Gaya bahasa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Fusul mudah dipahami, jelas dan tidak berbelit-belit. Dalam konteks sebagai berikut. Pertama, gaya bahasanya jauh dari sajak yang dipaksakan dan kata-kata hiperbolis. Sungguh hakikat ilmiah akan hilang jika memaksakan gaya bahasa demikian, jika demi melahirkan keunikan berbahasa semata. Oleh kerana itulah Ibnu Katsir menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami dan susunan kalimatnya pun sangat jelas. Berdasarkan hal itu, kitab ini layak dibaca semua orang,
baik oleh ulama, penuntut ilmu maupun masyarakat umum. Kedua, perumpamaan yang indah dan susunan yang sistematis dalam menyampaikan berita dan peristiwa. Ketiga, tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang dapat menyebabkan kebingungan, sulit disimpulkan dan sukar dipahami. Keempat, gaya penyampaian yang ringkas dan padat terdapat pada mayoritas pembahasan sirah Nabi SAW. Ini merupakan cara yang singkat dan menyenangkan kerana mudah dibaca dan dicerna. D. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah banyak mengambil manfaat dari kitab-kitab tarikh dan sirah terdahulu. Oleh kerana itu, beliau tidak bergantung pada pengumpulan riwayat dan penyebutan pendapat tanpa melakukan penelitian. Beliau selalu menjauhi sedapat mungkin riwayat yang lemah. Beliau menyebutkan suatu kisah beserta hadis-hadis sahih yang memperkuatnya. Dan beliau mendebat pendapat-pendapat para ulama agar dapat sampai pada kesimpulan yang benar. Akan tetapi, setiap amal manusia tidak terlepas dari kesalahan. Al-Imam Ibn Katsir memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, pertama, adanya ketidakjelasan dalam susunan beberapa kalimat. Kedua, terdapat pengulangan pada sebagian pembahasan. Ketiga, beberapa kalimat terlalu panjang dan terpisahnya beberapa bagian pembahasan. 4. Bersandar pada hafalan dalam mencantumkan beberapa hadis. Kelima, banyak mengikuti perkataan ulama terdahulu tanpa disertai penjelasan mengenai siapa yang mengemukakan perkataan ini. Demikianlah teman-teman semuanya, baca kitab kita tentang sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Ibn Katsir ini. Kita akan lanjutkan untuk berikutnya, itu tentang manuskrip asli kitab ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.